Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat Natal kedua ini. Kami tetap merindukan kebenaran firman-Mu menyapa setiap kami. Bahkan khusus kaum muda, sebab di GKPS ini adalah pesta pemuda. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjawab kerinduan kami. Maka berfirman Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Saya bacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam Natal. Ya, dari saya buat kita semua yang masih suka dengan kebenaran firman Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tema kita saat ini mengantar kita kepada kasih Allah yang begitu luar biasa. Kasih Allah yang teramat besar hadir di dalam kehidupan kita, dan itu nyata sekali ketika Tuhan Yesus mau hadir, lahir, menjadi sama dengan kita kecuali dalam hal dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ngetren sekali istilah ngopi bareng gitu ya. Kalau di Siantar itu ya mainlah ke warung kopi, ada di di Koktong, nggak apa-apa lah bilang nama warungnya warung kopi ya, atau bicara di tempat warung kopi sedap, atau ya artinya ngetren sekali ngopi bareng, ngobrol bareng, nongki-nongki, ngedate, janji, ngobrol-ngobrol. Di mana kita ngobrol hari ini? Besok di mana kita? Tahun depan di mana kita? Gitu ya. Di mana Natal ini? Masih bisa kan kita nongkrong bareng gitu ya. Istilah nongkrong, ngobrol-ngobrol sangat ngetren saat ini. Tapi pernahkah kita melihat, pernahkah kita mengingat kembali bagaimana seorang Nikodemus dengan penasarannya, dengan kerinduannya, seorang Farisi, orang yang pintar terpandang pada saat itu, ternyata tidak hanya mau dengar-dengar dari jauh tentang Yesus dan ajarannya, bahkan segala mujizatnya. Tapi Nikodemus datang menemui Yesus di malam hari.
Dia datang dengan caranya sendiri bertemu dengan Tuhan Yesus. Rasa ingin tahu, rasa ingin kenal lebih dalam, rasa yang besar untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus. Maka malam hari pun dia lakukan untuk bertemu dengan Tuhan. Dia ngajak ngobrol Tuhan. Dia ngajak ngopi bareng Tuhan Yesus. Dia ngajak nongki-nongki Tuhan Yesus. Ayo, bagaimana kaum muda saat ini? Punyakah kerinduan, punyakah niat untuk nongkrong bareng dengan Tuhan? Punyakah kerinduan lebih dekat, ngopi bareng, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus? Ingat loh, Tuhan Yesus hadir sebagai seorang muda di tengah-tengah kehidupan kita. Umurnya hanya lebih kurang 33 tahun sebagai manusia. Yesus itu seorang muda. Tentunya Yesus juga suka ngobrol-ngobrol dengan orang muda. Yesus juga suka ngobrol-ngobrol dengan pemuda di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, masihkah kaum muda, masihkah kita saat ini punya kerinduan, punya niat untuk ngobrol bareng dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mengenalnya lebih baik, mengerti firman-Nya, tahu tentang karyanya, dan apa tujuannya hadir di tengah-tengah dunia ini? Atau jangan-jangan gitu loh, syukurlah datang si Koronces ini, jadi gak perlu kita capek-capek ke gereja, ngabisin waktu saja, ngabisin uang, ngabisin segala sesuatunya, jadi gak ada kesempatan kesana kemari gitu ya. Apakah seperti itu? Bahkan sekarang ada juga yang membuat alasan dengan corona ini untuk setiap argumennya, padahal sebenarnya memang dia gak mau hadir gitu ya. Saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menghantar kita kepada situasi bagaimana indahnya buah dari berbicara dengan Tuhan Yesus, nongkrong bareng dengan Tuhan Yesus, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nikodemus mendapat pencerahan. Nikodemus mendapat pemahaman yang luar biasa akan siapa Tuhan Yesus itu. Bagaimana karya Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, bagaimana kasih Yesus yang begitu luar biasa, bagaimana kasih Allah yang dinyatakan dengan memberikan anaknya, Yesus Kristus lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bagaimana kerinduan Tuhan melalui Yesus untuk semua umat manusia, terlebih orang yang percaya kepadanya. Lihatlah, bacalah di ayat yang ke-16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau penasaran itu, kalau pengen tahu lebih banyak itu, kalau Anda rindu, temuin, jumpai, jangan dengar-dengar saja, sebab orang bisa salah menyampaikannya. Engkau penasaran dengan karya Tuhan, engkau penasaran dengan Tuhan Yesus, bagaimana karyanya untukmu, rasa penasaranmu, maka datanglah kepada Tuhan. Dikatakan di topik kita, Nikodemus datang malam-malam. Bayangkan malam-malam saja mau Tuhan Yesus diajak ngobrol, apalagi pagi, siang, sore. Iya kan? Malam saja Tuhan Yesus mau dijumpai. Dan ingat, percayalah, Tuhan Yesus selalu punya waktu untukmu. Tuhan Yesus pasti rindu nongkrong bareng denganmu, ngobrol-ngobrol tentang kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupanmu, ngobrol tentang apapun di dalam Tuhan. Yesus, tuan rumah yang baik, tangannya terbuka lebar, welcome, selamat datang, sini ngobrol dengan aku, dengar-dengaran akan firman-Ku.
Tuhan bahkan menunggumu untuk berbicara dengannya, untuk ngobrol-ngobrol dengannya tentang apapun. Semua Tuhan Yesus tahu, kecuali mengerjakan yang jahat gitu ya. Saudara-saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun kerinduanmu tentang rancangan Tuhan yang agung akan dunia ini, dan bagaimana kebahagiaan semua orang yang percaya kepada Tuhan, datanglah, carilah. Sebab di dalam Yesus, perbincangan itu bukan hanya sekedar perbincangan, tapi memberikan semangat dan kekuatan serta pengharapan yang baru di dalam hidupmu. Lihatlah Nikodemus yang begitu kehausan akan firman Tuhan. Dia diubahkan. Dirinya semakin dicerahkan. Pikirannya semakin diluruskan tentang karya Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kedatangan Yesus sebagai tabib di atas segala tabib, bukan tukang obat ya. Seperti kata teman kita ya, bukan tukang obat, itu tukang obat yang buat apa itu ya, demo-demo apa segala macam, itu bukan itu ya. Tapi Yesus itu adalah tabib di atas segala tabib. Yesus yang menyembuhkan setiap luka-luka kita. Kita yang telah mati karena dosa kita, kita yang sudah sekarat, disembuhkannya. Bahkan dianalogikan dengan perikop kita, dan sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita mengingat kisah itu. Setiap orang yang memandang ular tembaga yang ditinggikan itu akan memperoleh kesembuhan. Dan anak manusia itu, Yesus itu, bahkan melebihi ular tembaga yang ditinggikan itu. Lukamu disembuhkan. Ketika engkau mati dalam dosa-dosamu, Tuhan memberikan pengampunan. Ketika kita memandang kepada Yesus di dalam kehidupan kita, kita disembuhkan dari luka-luka kita. Kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita diberi kesehatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita yang selayaknya mati dan dimatikan, tapi justru dihidupkan. Dan firman Tuhan mengatakan, diberikan kehidupan yang kekal. Dan itu ada di dalam Kristus Tuhan. Kristus Tuhan sebagai pribadi pengampun dan memberikan keselamatan itu. Dan ingat, Yesuslah keselamatan itu. Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita dengan memberikan kesembuhan itu. Kita dipulihkan. Dipulihkan dengan hubungan kita kepada Allah Bapa. Hubunganmu dipulihkan. Engkau yang tidak layak menjadi dilayakkan. Engkau yang tidak benar menjadi pribadi yang dibenarkan oleh Yesus itu. Ketika engkau meninggikannya, ketika engkau memandang Yesus di tengah-tengah kehidupanmu, maka Kristus Yesus harus ditinggikan. Maka Kristus Yesus harus disembah, dipuji, dimuliakan. Memandang Yesus, berserah kepada Yesus, berarti kita membiarkan Yesus memerintah atas hati kita, memerintah atas kehidupan kita, membiarkan dan menerima Yesus lahir di hati dan kehidupan kita. Engkau akan diselamatkan, engkau akan dipulihkan, engkau akan beroleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu semua ada di dalam Tuhan Yesus. Maka saudaraku, pandanglah Yesus. Jangan pernah memandang dunia ini dengan segala keberadaannya. Sebab dunia ini teramat banyak dengan kehidupan penuh dengan kemunafikan, kedurhakaan, keserakahan, kejahatan, kedagingan, bahkan virus yang merajalela sampai saat ini. Bahkan korbannya sudah teramat banyak. Jangan pandang itu, tapi pandanglah kuasa Tuhan Yesus. Tinggikanlah namanya, tinggikanlah Yesus dalam kehidupanmu. Sebab lihatlah apa kebenaran firman Tuhan pada saat ini.
Sebab lihatlah apa yang ditawarkan, apa yang dihamparkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Pribadi yang memandang Yesus, pribadi yang meninggikan Tuhan Yesus, dikatakan akan memperoleh kehidupan yang tidak akan binasa. Engkau tidak akan binasa. Lalu apa yang kedua? Engkau akan beroleh hidup yang kekal. Dosamu akan diampuni. Lalu yang keempat, kasihnya teramat nyata bagimu. 4 hal itu dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau tidak akan binasa, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Dosamu diampuni dan kasihnya teramat nyata bagimu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak mau kita menderita. Yesus tidak mau kita mati di dalam dosa-dosa kita. Yesus tidak mau kita terpisah dengan Allah Bapa. Yesus hadir dalam kasih Allah Bapa yang diwujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti tema kita, kasih Allah yang begitu besar. Kasih yang dihadirkan, kasih yang dieksekusi, kasih yang nyata, kasih yang berbuat, kasih yang bertindak, dan kasih yang berasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kehancuran. Dunia ini tidak kekal. Bahkan di dalam dunia ini saat ini menjadikan agama menjadi tameng untuk mematikan orang lain, untuk melukai orang lain. Mengatasnamakan nama Tuhan justru untuk menghakimi orang lain. Justru untuk saling memusnahkan. Justru untuk saling menggerogoti. Di dalam nama Tuhan mereka menghalalkan semua caranya, menghalalkan semua tindakannya. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pasti tidak suka menyukai kehadirannya. Perikop kita mengatakan dalam firman Tuhan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dunia ini penuh dengan kegelapan, dan Yesus itu hadir digambarkan sebagai terang di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab secercah saja terang itu, seberkas saja terang itu bisa menghalau kegelapan. Dan orang yang melakukan kegelapan, bekerja, bertindak di dalam kegelapan, pasti tidak suka dengan terang itu. Pribadi yang hidup dalam Tuhan Yesus pasti sebaliknya, sangat menyukai terang itu. Sebab terang itu akan menyinari kehidupannya, terang itu akan menuntun jalannya, terang itu akan menyehatkannya, terang itu akan menyembuhkannya, terang itu menjadikan dan menghadirkan masa depannya yang nyata, yang cerah di dalam kehidupannya. Kasih Yesus sangat dan teramat nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah Natal kedua untuk juga diperingati sebagai pesta pemuda. Itu di GKPS, di mana saya sebagai pendeta di GKPS. Maka marilah setiap pemuda hidup di dalam kasih yang nyata, kasih yang berbuat. Lihatlah kasih Allah Bapa yang nyata itu bukan hanya kata, dak kolak kata, dan H2S Holland Hatta Sambindo. Bukan kasih yang cuap-cuap, tapi kasih yang berbuat. Bukan hanya retorika, bukan hanya sebuah argumen, tapi kasih yang nyata. Seperti lagu kawan kita itu kan, jikalau kau sayang, benar-benar sayang, yeah. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, lakukanlah, katakanlah, tunjukkanlah. Atau lagu teman kita yang suka di perapatan jalan itu ya, kalau kau benar-benar sayang padaku,
Kalau di Jakarta itu apa ya, dia agak sedikit lebay ya. Kau benar-benar sayang padaku dengan apa ya, dengan laki yang penampakannya perempuan gitu. Tapi maknanya teologis sekali. Kalau sayang, kalau cinta, kalau kasih, dang holan idokon, lang pitahata, lang holan ibagas pamangan. Tapi diwujud nyatakan, dilakukan, ditunjukkan, dan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kau sayang, kalau kamu mengasihi dirimu, keluargamu, lakukanlah 3M itu. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu adalah pribadi yang benar-benar mengenal kasih Tuhan, yang benar-benar mengasihi hidupnya, yang mengasihi dirinya, dan orang lain di sekitar kehidupannya. Jangan tanya kapan virus ini berakhir, jangan tanya kapan si koronces ini berlalu. Tapi tanyalah, sudahkah engkau mematuhi melakukan 3M itu? Kalau saya sih bilangnya sebenarnya 3M itu berdoa, berdoa, berdoa. Ya, kalau kamu sayang dengan pacarmu, kalau kamu sayang sama teman dekatmu, tahanlah untuk tidak bertemu. Tahanlah untuk tidak bahkan memegang tangannya. Hati-hati, virus corona mengintai. Tahanlah perasaan rindumu, rasa kangenmu. Tuhan tahu kok itu. Tapi ingat, orang yang sayang dengan orang lain akan terlebih dahulu memprotek diri. Kalau sayang sama pacarnya, janganlah dulu bertemu. Kalau bertemu pun pakai masker. Setelah pakai masker, jaraknya pun harus jauh-jauh. Ya, nggak kuat ya. Harus dekat-dekat. Ya, sambil berdoa lah. Berlalulah corona gitu ya. Tapi sekali lagi, tahanlah untuk tidak bertemu. Dan selalulah menjaga jarak. Jangan sampai Natal jadi kesempatan juga untuk hidup di dalam kegelapan. Apa yang kita suka dengar di kehidupan parsiater, selalu bilang kalau Natal itu adalah kesempatan Martina ibalige, maralet tiki Natal ibadi gereja. Itu pasti ke dunia kegelapan. Jangan sampai cari tempat yang gelap. Ingatlah, ini para sewek-sewek. Kalau pacarmu sudah mengajak ke tempat yang gelap, pasti tindakannya akan gelap. Tempat remang-remang saja gak boleh, apalagi ke tempat yang gelap. Kalau diajak ke balik gereja, tanyakan ada apa, kenapa harus di tempat yang gelap. Gak boleh itu. Ingatlah masa mudamu begitu indah Yesus hadirkan. Tadi saya sebutkan bahwa Yesus hadir di dunia ini sebagai orang muda. Yesus sangat mencintai engkau. Yesus mengasihimu, menyertaimu. Bahkan masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Masa depanmu sungguh nyata di dalam kehidupanmu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kalau begitu kasih Allah sangat luar biasa bagimu, bahkan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal diberikan untukmu, diberikan bagimu, menjadi Immanuel besertamu, maka tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan pernah sekalipun tidak berbincang-bincang dengan Tuhan.
Ajaklah Tuhan kongko, ajaklah Tuhan ngopi bareng. Ajaklah Tuhan di dalam setiap langkahmu, di dalam setiap hidupmu. Sehingga pemuda, masa mudamu semakin indah, semakin eksis. Dan hadirmu menghadirkan kasih itu di tengah-tengah kehidupanmu. Selamat Natal buatmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Benar, kasih-Mu sungguh nyata, kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus itu juga menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, mengasihi musuh, dan mengasihi diri kami sendiri. Sebagaimana Tuhan menghadirkan kami menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memandang Tuhan, kami meninggikan Engkau, dan kami selalu ngobrol bareng dengan Tuhan. Kami rindu bincang-bincang dengan Tuhan, tidak hanya bicara tentang Tuhan, tapi berbicara kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, hadir dan berikan kekuatan itu untuk setiap kami. Terkhusus pemuda-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam kehidupan mereka, biarlah kasih sukacita-Mu nyata di dalam hidup mereka. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.